البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan kita terkait kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada pembahasan yang sangat sesuai dengan hari-hari yang sebentar lagi kita akan lalui, yaitu terkait perkara siyam. Oleh karena itulah, insyaallah ta'ala, agar faedah lebih meluas untuk pembahasan kitab Manhajus Salikin tersebut, akan kita bahas pada kajian ba'dal maghrib sebagai pengganti sementara kajian istidlal. Dikarenakan hayatul ilmi mudzakarah, hidupnya ilmu adalah dengan mudzakarah, dengan senantiasa terus menerus mengingat dan mengulang. Dan di antara ibadah yang terulangnya lama, yaitu setahun sekali, adalah puasa Ramadan, yang tentunya namanya ibadah terulang dalam jangka waktu panjang. Setelah berlalu 11 bulan baru bisa kembali melakukan ibadah tersebut, maka akan banyak hal-hal yang terlupakan. Maka tajdidul ma'lumat, memperbarui apa yang telah diketahui dan menambah hal-hal yang dulunya belum diketahui, merupakan tujuan seorang belajar. Oleh karena itulah, insyaallah ta'ala, mulai malam hari ini kita akan membahas tentang Kitabus Siyam dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Kitabus Siyam. As-siyam akhwani fillah disebutkan di sini dalam ta'liq lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan. Jadi secara bahasa dikatakan saum itu ketika dia menahan diri dari apa saja. Menahan diri dari bicara bisa dikatakan siyam. Menahan diri dari makan dikatakan siyam. Karena hakikat makna siyam secara bahasa imsak, yaitu menahan. Adapun secara syar'i, dan itu yang menjadi pembahasan kita, makna siyam secara syar'i itu apa?
yaitu al-imsaku biniyatin an tanawulil muftirati fi syahri Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Pengertian ini ikhwan khusus terkait puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu apa? Yaitu menahan diri dengan niatan. Karena kalau menahan diri tanpa ada niat, ini tidak terhitung ibadah. Menahan diri dengan niatan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkannya di bulan Ramadan dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan di sana ada pengertian yang lebih umum dari apa yang disebutkan dalam catatan kaki ini akhwan tentang makna siam secara syar'i, sehingga mencakup semua jenis siam, yaitu at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsaki anil akli wa syurbi wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Beribadah kepada Allah, dan itu pengganti dari apa? Biniyah. Karena beribadah kepada Allah tanpa niat tidak dikatakan ibadah. Nah, jadi puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum dan semua hal-hal yang membatalkannya semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Inilah puasa secara syar'i. Dan puasa ikhwan dalam syariat kita terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama as-siyamul wajib, dan yang kedua as-siyamul mustahab. Siyam yang wajib, puasa yang wajib, kalau kita perhatikan di dalam syariat ada 3 jenis. Yang pertama siyamu syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, baik itu adaan memang ditunaikan di bulan tersebut, atau qadaan ketika seorang tidak mampu menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan dikarenakan suatu uzur, baik itu sakit atau bagi wanita karena haid, maka dia wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, puasa yang diwajibkan karena suatu sebab. Kalau tadi puasa Ramadan diwajibkan karena waktu itu sendiri, di bulan Ramadan Allah khususkan bulan Ramadan dengan hukum khusus, yaitu diwajibkan padanya puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, maka puasalah. Sehingga puasa Ramadan kalau ditanya kenapa diwajibkan atau apa sebab kewajibannya, yaitu yajibu lizzamani nafsi. Dia wajib memang karena apa? Karena zaman itu sendiri. Karena memang di bulan Ramadan Allah mewajibkan puasa. Sedangkan puasa wajib jenis yang kedua ma yajibu li sabab, puasa yang diwajibkan karena suatu sebab, yaitu siyamul kafarat, puasa kafarah. Puasa kafarah puasa wajib tapi punya sebab khusus, yaitu sebabnya karena melanggar sumpah, wajib membayar kafarah. Atau puasa kafarah dari membunuh tanpa sengaja, seorang sopir wal'iyadzubillah, dia menabrak seseorang sehingga meninggal. Dia tidak sengaja, tidak menyengaja untuk menabrak, maka dia wajib membayar kafarah terkait hak dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini
puasa yang diwajibkan karena suatu sebab, yaitu puasa apa tadi? Imam? Puasa kafarah. Kemudian yang ketiga, ma yajibu bi ijabil 'abdi ala nafsi, yaitu puasa yang diwajibkan karena hamba itu mewajibkan atas dirinya sendiri. Sebenarnya Allah tidak mewajibkan dia puasa, tapi dia mewajibkan atas diri sendiri. Itulah siyamun nazar, puasa nazar. Berarti untuk puasa yang wajib, ikhwan, dilihat dari sebabnya terbagi menjadi 3 jenis. Ma yajibu li zamani nafsi, yaitu puasa Ramadan, baik adaan ataupun qadaan. Kemudian ma yajibu li sababin, yaitu puasa kafarah. Dan yang ketiga, ma yajibu bi ijabil 'abdi ala nafsi, yang diwajibkan karena hamba itu mewajibkan atas diri sendiri. Itulah puasa nazar. Sedangkan puasa yang mustahab itu contohnya banyak. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa Senin dan Kamis, dan seterusnya yang insyaallah akan kita lewati pembahasannya. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata beliau yang menjadi dasar tentang pensyariatan puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ay furidha alaikum, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat yang agung ini dari surat Al-Baqarah, ikhwan, merupakan dalil pokok tentang wajibnya puasa, yaitu puasa Ramadan. Yang pada ayat ini juga kita mengetahui bahwasanya umat-umat sebelum kita juga mereka ada kewajiban berpuasa, tapi perincian hukumnya, demikian pula waktunya berbeda. Masing-masingnya aturannya berbeda-beda. Bahkan pada awal pensyariatan puasa Ramadan saja, bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami beberapa tahapan. Tidak serta-merta keadaannya seperti yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu seorang wajib berpuasa dengan menahan diri dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena puasa, kewajiban puasa terhadap umat Muhammad awalnya yaitu diwajibkan hanya puasa Asyura. Awal penetapan kewajiban puasa yaitu diwajibkan atas kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura itu kapan, Akmal? Baik, na'am. Hari tanggal 10 Muharram, itulah hari Asyura. Dulu diwajibkan atas kaum muslimin puasa Asyura. Kemudian setelah turun kewajiban puasa Ramadan, maka kewajiban puasa Asyura dihapus hukumnya menjadi sunnah. Dan kewajiban puasa Ramadan ditetapkan atas kaum muslimin pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah SAW berpuasa Ramadan selama hidup beliau sebanyak 9 kali. Ini pun pada awal pensyariatan puasa Ramadan ada
beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kaum muslimin diberi pilihan. Diberi pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Sebagaimana dalam kelanjutan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemudian setelah beberapa kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini syahidnya. Baik. Hari-hari yang ma'dudat, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada pilihan. Bagi orang yang mampu berpuasa tapi tidak ingin berpuasa Ramadan, dia wajib untuk membayar fidyah, memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Kemudian hukum ini dihapus. Hukum ini dihapus dengan ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Sehingga setelah turun ayat ini wajib bagi siapa saja yang mendapati bulan Ramadan untuk berpuasa Ramadan, tidak ada pilihan membayar fidyah lagi bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu nanti hukumnya diberi uzur dan wajib mengqadha. Dan tentang akhir dari puasa, di mana seorang boleh berbuka dan setelah itu memulai puasanya, ikhwan, juga mengalami tahapan. Di awal pensyariatan puasa Ramadan, ikhwan fillah, bagi siapa saja yang sudah melakukan salat Isya atau tertidur setelah masuk waktu maghrib, maka dia sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Kemudian syariat ini yang sekilas cukup berat, ikhwan. Makanya dalam hadis seorang sahabi yang siang harinya dia bekerja kemudian pulang ingin berbuka tapi ternyata tidak mendapati di rumahnya makanan. Subhanallah. Ingin berbuka puasa, ikhwan. Siang harinya bekerja tapi di rumahnya tidak ada makanan untuk berbuka, maka sang istri berupaya untuk mencari makanan bagi suaminya. Dia keluar sebentar, tapi ternyata ketika balik ke rumah sang suami sudah tertidur. Jadi kalau sudah terlanjur tertidur boleh makan lagi tidak? Walaupun makanan tersedia sudah terlanjur tertidur, tidak boleh makan saat itu. Akhirnya dia harus menahan diri sampai esok hari, kemudian sampai tenggelam matahari lagi. Akhirnya pingsan. Nah, berat. Oleh karena itulah kemudian sebagai bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua sehingga hukum ini dihapus. Sehingga apa? Sehingga puasa Ramadan bagi siapa yang telah berbuka diperbolehkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh makan dan minum terus dari semenjak tenggelamnya matahari sampai fajar. Ini marhalah, ikhwan, tentang pensyariatan puasa atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas kita semua, yang butuh kita ketahui, yang darinya kita bisa mengambil hikmah betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul
luas rahmatnya atas kita semua dan menginginkan kemudahan sebagaimana Allah telah menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Dan tentang kewajiban puasa Ramadan telah tegak dalil dari Al-Quran, yaitu ayat ini. Demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abdullah bin Umar, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj. Dan sebagai riwayat wal haji wa siyami Ramadan, menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan termasuk dari rukun-rukun Islam yang ditunjukkan juga dalam hadis-hadis yang lain. Kemudian dalil yang ketiga, adanya ijma', bahwasanya telah terjadi ijma' dengan ijma' yang qat'i tentang wajibnya puasa Ramadan atas kaum muslimin. Oleh karena itulah, siapa saja dari kaum muslimin yang menyengaja untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa memiliki uzur, dia terjatuh dalam dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ancamannya, di antaranya dalam hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, di mana orang yang menyengaja untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia terancam dengan azab kubur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau jenis-jenis azab di kubur, di antaranya beliau mengatakan thumma intalaqa bi fa idza biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama fa qultu ma haula qala haula alladhina yufṭiruna qabla tahillata shaumihim. Kemudian aku diajak pergi oleh malaikat untuk melihat jenis azab yang lain. Maka tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang mereka terikat. Nah, dengan apa? Dengan araqibihim, yaitu terikat, dijungkir di balik, kakinya di atas. Kemudian mulutnya sobek. Kemudian mengalir darinya darah bercucuran. Kemudian aku katakan, siapa mereka itu? Maka malaikat menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang menyengaja berbuka sebelum waktu halalnya, yaitu sebelum waktu halal dari puasanya, itu sebelum tenggelamnya matahari sudah berbuka. Maka hadis ini selain juga ancaman bagi orang yang menyengaja untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, menyengaja tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, juga masuk di dalamnya orang yang bermudah-mudahan untuk berbuka dalam keadaan belum masuk waktu maghrib. Maka wajib atas kaum muslimin ketika dia mau berbuka dari puasanya, harus di atas yakin bahwasanya waktu maghrib telah masuk. Nah, dan hal ini telah disadari oleh para sahabat. Oleh karena itulah ketika seorang sahabi dia terjatuh dalam pelanggaran dengan dengan mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, langsung datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah, binasa aku ya Rasulullah. Karena memang
terancam dengan ancaman yang keras bagi siapa saja menyengaja melanggar kehormatan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa di siang hari padanya tanpa uzur atau sengaja berbuka dari puasanya tanpa uzur. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa yajibu siyamu Ramadan, dan wajib puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan wajib hukumnya. Ini termasuk di antara kekhususan bulan Ramadan yang paling jelas, yaitu diwajibkannya puasa pada bulan tersebut berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan yang banyak, akhwat. Di antaranya yang kedua, yaitu bahwasanya pada bulan ini ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam apa itu? Indak ya Mujahid? Lailatul Qadar. Yang cukup, akhwat, seandainya tidak ada keutamaan pada bulan ini kecuali adanya malam ini, maka cukup bagi kita untuk betul-betul mencarinya. Kenapa? Karena itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keberkahan waktu, di mana umat Muhammad di antara umat yang paling singkat umurnya, tapi dianugerahkan kepada mereka dalam setiap tahunnya ada satu malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Allah katakan tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fi na'am. Taib. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di bulan di malam Al-Qadar. Ayat ini digabung dengan ayat yang lain, yaitu tentang turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang terkhusus pada bulan itu di malam Al-Qadar. Keutamaan yang ketiga, akhwat, dibukanya pintu-pintu surga yang 8 dan ditutupnya pintu-pintu neraka yang 7, serta dibelenggunya pemuka-pemuka atau gembong-gembong syaitan dari kalangan jin. Keutamaan ini terkumpul dalam hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika datang Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Para ulama menjelaskan tentang dibelenggunya syaitan, maksudnya yaitu maradatul jin, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dari gembong-gembongnya. Adapun dari syaitan-syaitan yang tingkatnya kecil, mereka tetap berkeliaran. Oleh karena itulah, walaupun kita dapati pada bulan Ramadan kebaikan lebih dominan, kaum muslimin memiliki semangat yang biasanya jarang ke masjid, ada semangat ke masjid. Yang biasanya tidak menunaikan salat, malas-malas salat, tapi pada bulan Ramadan ada semangat untuk menunaikan salat. Ini tidak dipungkiri adanya semangat. Dan kita pun mendapati semangat itu, akhwat, di bulan Ramadan lain. Makanya kalau datang bulan Ramadan kemudian seorang tidak mendapati kenaikan semangat pada dirinya, ini tanda tanya besar. Wajib untuk dia bersedih dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Bagaimana tidak? Padanya keutamaan yang besar, syaitan-syaitan sudah dibelenggu, tapi ternyata dia masih saja tidak ada semangat untuk berbuat kebaikan. Keutamaan berikutnya yang keempat, tukaffaru fihi dzunubu wal khati'at. Dihapuskannya dosa-dosa
dan kesalahan-kesalahan di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala buka sangat luas pintu pengampunan di bulan ini. Oleh karena itulah sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kecam dengan keras dan doakan keburukan bagi seorang yang mendapati bulan Ramadan, yang mendapati peluang besar untuk mendapatkan pengampunan, tapi ternyata keluar dari Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara hal penting ikhwan, untuk kita betul-betul memanfaatkan kesempatan seandainya kita diberi kesempatan mendapati Ramadan yang sebentar lagi akan datang. Bulan untuk betul-betul berupaya meraih dan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba kalau sudah diampuni oleh Allah, maka Allah akan memuliakannya. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka dialah yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus-penghapus dosa untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Dan terkait puasa pada bulan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena rasa harap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Kesempatan yang luas akhwat, jangan sampai seorang tidak memasukinya, jangan sampai seorang terjauhkan darinya. Keutamaan yang kelima, lillahi azza wa jalla fihi utaqa minan nari inda kulli fitrin. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap waktu buka, yaitu di setiap malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan hal ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan itu di setiap malam. Jadi setiap malam dari malam Ramadan ada hamba-hamba yang telah ditetapkan dia terbebas dari neraka. Nah, maka ini anugerah yang besar yang wajib atas kita semua untuk memperkuat rasa harap dan berlomba-lomba memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkannya dan mendapatkan pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan dalam hadits Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi azza wa jalla 'inda kulli fitrin utaqa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu buka itu ada hamba-hamba yang dibebaskan. Maka pembebasan yang di setiap malam, yaitu di setiap waktu buka, itu merupakan kesempatan yang sangat utama bagi setiap muslim maupun muslimah untuk memperjuangkannya. Keutamaan yang keenam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada bulan Ramadan dengan semangat yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita contoh. Dan di antara pendorong kita untuk mempelajari kembali, membuka kembali, kemudian
membaca kembali nasihat-nasihat ulama kita, nasihat-nasihat para salaf kita terkait memanfaatkan bulan Ramadan dan hukum-hukum terkait Ramadan, ya untuk menguatkan semangat agar kita lebih bersungguh-sungguh. Sehingga sunnah-sunnah tidak luput, keutamaan-keutamaan tidak terlewatkan. Nabi SAW khususkan pada bulan ini dengan semangat yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Walaupun Nabi kita ketahui pada setiap kebaikan beliau senantiasa bersemangat, tapi pada bulan Ramadan beliau lebih-lebih lagi. Hal ini diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam perkataan beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan Nabi paling dermawannya ketika di bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Dan adalah Nabi bertemu dengan Jibril di setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian beliau menyetorkan bacaan Al-Qur'annya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang bertiup. Dalam artian angin yang bertiup dengan kencang dibandingkan dengan kedermawanan Rasulullah dan cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kebaikan, itu lebih cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan dari Abdullah bin Abbas menunjukkan semangat yang luar biasa dari Nabi kita, dari teladan kita, dari panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersemangat di bulan Ramadan terhadap kebaikan-kebaikan apa. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan dan diberi taufik untuk betul-betul bisa mengisi bulan tersebut dengan sebaik-baik amalan yang kita lakukan. Yang mungkin untuk kita bisa melakukannya, kita memohon agar diberi taufik bisa beramal yang terbaik, dan kita memohon agar bisa diterima. Nah, karena telah berlalu banyak Ramadan, akhwan, kita yakin dan kita mengakui kekurangan-kekurangan kita di Ramadan yang lalu. Maka atas kita semua untuk bertekad, berniat dengan niatan yang sidq, niatan yang jujur, niatan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan lebih bagus lagi. Ini hendaknya ada pada setiap muslim maupun muslimah untuk meniatkan agar ketika mau bertemu Ramadan, untuk meniatkan agar lebih bagus daripada Ramadan yang telah lewat. Kemudian juga memperbagus hal-hal yang dia persiapkan selain sidqun niyah, kejujuran niatan dia. Juga hal yang penting untuk menjadi persiapan setiap muslim maupun muslimah, akhwan, yaitu berupaya menghilangkan hal yang menjadi penghalang dari kebaikan, penghalang dari taufik, yaitu tidak lain adalah az-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka perbagus taubat, perbaharui taubat, perbanyak memohon ampunan kepada Allah agar dosa-dosa diampuni. Kenapa, akhwan? Karena dosa-dosa ini diantara hal yang paling fatal yang bisa menjegal hamba dari kebaikan. Orang mungkin niatannya bagus, tapi gara-gara dosanya terjegal dari kebaikan, terpalingkan dari kebaikan. Nah, makanya tidak ada perkara yang lebih berbahaya bagi seorang hamba melebihi dosa-dosanya. Karena dosa-dosa ini menghambat kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara persiapan yang paling penting adalah dengan banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain juga memohon dengan penuh memelas agar diberi taufik, diberi i'anah dalam beramal saleh dan beribadah kepadanya.
Ini sebagian dari keutamaan Ramadan yang kita ambil pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi permulaan yang baik dan menjadi lanjutan bagi kita semua akhwan untuk bisa tumbuh niatan yang kuat untuk bersungguh-sungguh dalam menjalani Ramadan yang akan datang ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengannya, dan itu harapan kita semua. Nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.